warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang hukum penganiayaan. Saya dari kelompok saya bernama Abdul Basit. Dan saya Muhammad Iqbal Rizky. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian penganiayaan, macam-macam penganiayaan, unsur-unsur penganiayaan, dan contoh kasus penganiayaan. Sekian, terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hukum penganiayaan. Pengertian hukum penganiayaan menurut para ulama fikih secara jelas dan luas sampai saat ini tidak ada, akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut bisa diketahui secara jelas setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hukum penganiayaan. Macam-macam penganiayaan ada dua, pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari sindikat atau kesengajaan, dan dari segi objek sasarannya. Ditinjau dari segi niatnya, ditinjau dari niat pelakunya. Tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua pengelompokan. 1. Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja. 2. Tindak pidana dengan tidak sengaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan unsur-unsur tentang penganiayaan. 1. Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya atrop menurut fuqaha adalah tangan dan kaki. 2. Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh. 3. Al-yasaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan contoh kasus berita dari Detik News. Mario Dendi divonis 12 tahun penjara karena melakukan kasus penganiayaan kepada David Ozora. Mario Dendi divonis hukuman penjara. Santri Hakim menyatakan anak mantan pejabat Wirtenjak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo itu terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat yang berencana terhadap Kristiliano David Ozora umur 17 tahun. Mengadili menyatakan terdakwa Mario Dandi terbukti bersalah melakukan santri penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, kata Hakim Alimin Ributsud. Terima kasih. Beredar di media sosial rekaman video penganiayaan David oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak Kementerian Keuangan. Dalam rekaman terlihat korban yang sudah tidak berdaya tetap dianiaya oleh pelaku. Rekaman video penganiayaan membagikan potret saat ia menjenguk David yang masih terbaring di rumah sakit. Penganiayaan adalah tindakan kekerasan atau perlakuan kasar yang dilakukan seseorang terhadap individu atau kelompok lain, baik secara fisik, emosional, maupun verbal. Kesimpulan tentang penganiayaan adalah sebagai berikut. 1. Tidak dapat dibenarkan. Penganiayaan dalam segala bentuknya tidak dapat dibenarkan atau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial yang adil. 2. Dampak merugikan. Penganiayaan dapat menyebabkan dampak merugikan yang serius bagi korban baik secara fisik maupun verbal. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental korban, serta memengaruhi kehidupan sosial dan fisiologis korban. 3. Pelanggaran hukum. Penganiayaan seringkali merupakan pelanggaran hukum dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. 4. Tindak pidana pencegahan dan penegakan hukum. Untuk mencegah dan mengatasi penganiayaan perlu dilakukan upaya pencegahan yang melibatkan pendidikan, kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang relatif terhadap yang efektif
terhadap pelaku penganiayaan. 5. Perlunya dukungan bagi korban. Korban penganiayaan perlu mendapatkan dukungan dan perlindungan dari pihak yang berwenang serta masyarakat agar mereka dapat pulih secara fisik dan emosional serta mendapatkan keadilan. Sekian, terima kasih.